Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11 untuk modul 6 yakni stop pelanggaran HAM, untuk unit 1 yakni tegakkan keadilan, dengan saya Viniantus Solihah. Oke, yang akan kita bahas yakni makna dari hak asasi manusia, yakni setiap orang ini dilarang menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawanya sendiri. Dan setiap orang juga berhak menikmati kebebasannya. Tidak ada seorang pun yang bersedia menjual kebebasannya untuk menjadi budak orang lain. Tetapi faktanya kita masih menemui ya adanya perdagangan orang, penculikan, bahkan perbudakan. Dan juga tidak ada orang yang ingin sengsara dalam hidupnya. Segala daya dan upaya pasti akan dilakukan untuk mendapatkan hidup yang baik. Sehingga 3 hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Menurut pasal 28.1 ayat 1, HAM adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan ini merupakan anugerah ya yang wajib dihormati, yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia ini memiliki beberapa ciri khusus, yakni hakiki. Ini adalah ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan, dan universal, yakni hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender ataupun perbedaan lainnya. Kemudian permanen atau tidak dapat dicabut, yaitu hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Kemudian tidak dapat dibagi, yakni semua orang ini berhak mendapatkan haknya. Apakah ini hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian apa dengan makna kewajiban hak asasi manusia itu? Kewajiban asasi yang dimaksud adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Sehingga hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang saling berkaitan ya. Keduanya ini mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang ini akan mendapatkan hak setelah kewajibannya ini dijalankan. Dan hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan karena kewajiban itu muncul dari hak-hak dan sebaliknya. Contohnya ketika kalian ya warga belajar ini mendapatkan nilai yang bagus, maka harus menjalankan tugas atau belajar dengan serius. Jadi hak dasar manusia ini dapat dijamin atau terlindungi apabila dia sendiri menjamin dan melindungi hak-hak orang lain. Apabila tidak terwujud maka akan terjadi pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Penegakan hak asasi manusia ini di berbagai negara pasti berbeda-beda ya, dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, kebudayaan, dan nilai khas yang dimiliki oleh suatu negara. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, maka upaya dalam menegakkan hak asasi manusia ini mengacu pada Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu? Nilai dasar adalah gambaran dari karakteristik bangsa Indonesia yang disetujui oleh semua orang, yakni sila-sila dalam Pancasila. Sedangkan nilai instrumental ini adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar dan yang sifatnya ini lebih dinamis, misalkan pasal dalam undang-undang, kemudian adanya TAP MPR atau Perpu, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Kemudian nilai praksis adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental atau perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila, seperti kita menghormati perbedaan agama, bersikap adil, dan sebagainya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila
terkandung dalam pertama ini contohnya ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah dan menghormati perbedaan agama, seperti tidak boleh ada diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Jika ada kesalahpahaman atau penyimpangan, sebaiknya diselesaikan dengan kekeluargaan, bukan kekerasan. Kemudian untuk sila kedua, yakni memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan berkaitan juga dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan. Untuk sila ketiga, nilai persatuan Indonesia ini menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui budaya, gerakan-gerakan sosial seperti mencintai Indonesia dan produk dalam negeri. Kemudian untuk sila keempat dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara ini memiliki hak ya untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian untuk sila kelima, menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan untuk mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap menjadi warga negara yang berbudi dan mencintai Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.